melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Bersolat Rasulullah SAW seraya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menjadikan kita sebagai manusia itu sebagai makhluk yang paling mulia. Dalam Quran ada beberapa sebutan untuk menyatakan tentang manusia. Semisal pertama, manusia itu disebut dalam Quran dengan istilah insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah aku jadikan insan atau manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita ini diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna, dan kesempurnaan diri kita itu hanyalah Allah yang Maha, sehingga tidak ada hak buat kita untuk mengadili kekurangan orang lain. Abdullah bin Mas'ud satu kali naik pohon, betisnya tersingkap kelihatan sama sahabat yang lainnya. Betis Abdullah bin Mas'ud itu kecil. Sahabat yang lain yang lihat tersingkapnya betis Abdullah bin Mas'ud itu kemudian tersenyum, tidak ketawa. Mendengar itu, melihat itu, Rasulullah menegur seraya menyatakan bahwa betis dari Abdullah bin Mas'ud itu lebih mulia dibanding dengan gunung. Artinya orang tidak boleh menilai, memvonis, apalagi menghina kekurangan orang lain. Karena pada dirinya manusia itu diciptakan sempurna, dan hanya Allah yang tahu letak kesempurnaan kita semua. Manusia itu juga digambarkan dalam Quran dengan kata basyar, sebagaimana kalau kita baca dari dalam Al-Kahfi di ayat paling akhir itu adalah Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini basyar. Basyar itu artinya manusia juga, tapi basyar itu ditekankan pada aspek biologis manusia. Artinya Nabi makan, kita makan, kita tidur, Nabi tidur, kita minum, Nabi juga minum, kita butuh istirahat, Nabi juga butuh istirahat. Bedanya kita dengan Nabi adalah bahwa Nabi diberikan wahyu, kita tidak diberikan wahyu. Kata lain yang menyebutkan tentang manusia itu adalah an-nas, ya ayyuhan nas, artinya juga manusia. Ada kata lain dalam Quran yang kemudian menyebutkan tentang manusia, yaitu kata ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Adalah dalam Quran kata yang menuju pada manusia, yaitu Bani Adam. Wa laqad karramna Bani Adam. Sesungguhnya telah aku muliakan anak cucu keturunan dari Nabi Adam. Manusia itu Bapak Ibu adalah representasi
Di alam itu ada air. Di manusia 70%-nya adalah air. Di alam itu ada udara. Di manusia ada udara. Di alam itu ada yang asin, keringat kita juga asin. Di alam itu ada yang manis. Di dalam unsur diri kita juga ada sesuatu yang manis, sehingga kalau berlebih namanya kencing manis. Di alam itu ada sesuatu yang tumbuh. Dalam diri kita juga ada sesuatu yang tumbuh. Tanaman tumbuh, rambut kita tumbuh, dan Allah telah mengatur pertumbuhan rambut kita itu beda satu sama lain. Tumbuhnya rambut di kepala beda dengan tumbuhnya rambut di alis. Bapak Ibu bayangkan kalau tumbuhnya sama, kira-kira muka kita tertutup rambut. Tapi Allah mengatur ada sesuatu yang tumbuh dalam diri kita. Kita juga dalam banyak hal punya kemiripan dengan karakter-karakter hewan. Ada binatang yang makan dan pola konsumsinya itu mengandalkan pada daging. Kucing makan benda, harimau dan seterusnya. Biasanya kalau kita atau karakter hewan pemakan daging itu kalau makan menggigit atau nyangkut. Kucing kalau marah makan. Ada juga binatang yang tipikalnya adalah pemakan tumbuhan. Kambing, kerbau, sapi. Biasanya kalau marah itu karakter dan pemiliknya adalah nanduk. Ada juga binatang yang makannya biji-bijian, ayam, burung. Kalau marah biasanya karakternya adalah marah. Nah, manusia itu pemakan segalanya. Biji-bijian dimakan, tumbuhan dimakan, daging juga dimakan. Sehingga karakter marah manusia itu adalah paduan dari karakter apa yang dimakannya. Manusia itu kalau marah gigit, nyangkut, kemudian nanduk. Kalau kepalanya nggak kuat, nanduknya pakai bulldozer. Juga kadang-kadang. Nah, manusia itu kata Imam Ghazali dikaruniai apa yang disebut sebagai syahwat. Syahwat itu ada dua. Ada syahwatul batni dan syahwatul farji. Ada syahwat roh dan syahwat kemaluan. Syahwatul batni dan syahwatul farji itu naluri manusia, sunnatullah manusia. Karena manusia pada dirinya butuh makan, dengan adanya kemaluan manusia bisa beranak pinak. Tapi manusia itu juga bisa melebihi yang lainnya karena ketumpangan nafsu. Bapak Ibu, kalau kita makan, kadar makan kita itu terbatas karena perut kita itu ada batasnya. Paling banter satu piring nambah setengah piring. Tapi kalau sudah ketumpangan nafsu, maka syahwat perut itu bisa kemudian nabrak segala-galanya. Yang dimakan bukan hanya nasi, tapi yang dimakan bisa pasir, bisa semen, bisa kabel, bisa aspal. Karena nafsunya, karena syahwatnya ketumpangan sama nafsu. Orang pada dirinya diarahkan untuk menyalurkan hasrat seksualnya hanya pada pasangan. Tapi kalau sudah ketumpangan nafsu, maka istri orang tidak bisa diberantas. Sehingga Rasul mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Rasul mengajarkan kita atas sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika
min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashqa wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, berilah aku perlindungan dari 4 hal. Pertama, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmunya banyak, gelarnya berderet, tapi tidak membawa kebaikan apapun buat dirinya, buat keluarganya, apalagi buat masyarakat. Yang kedua, memohon perlindungan dari hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang tidak pernah tenang, hati yang tidak pernah tumanina, bahkan dalam munajat dan sholat sekalipun. Sholat subuh, Allahu Akbar, Fatihah masih lempeng, ingatnya Allah. Sudah baca surat, ingat-ingat di kulkas ada apa ya? Oh iya, ada sayur asam mana? Apalagi ya, oh iya ada pindang. Ruku kepikiran, nanti masak apa di sholat. Selesai sholat sudah matang di pikiran itu. Nah, hatinya nggak pernah khusyuk. Yang ketiga, bermohon dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Nafsu itu Bapak Ibu seperti kita minum air lautan, semakin diminum akan semakin dahaga. Oleh karenanya, di mana-mana esensi dasar dari ajaran Islam itu adalah ibadah diorientasikan buat kita semua agar kita itu termasuk orang-orang yang bisa mengendalikan nafsu. Yang keempat, kita berlindung dari doa yang tidak didengar. Bagaimana mungkin ada doa yang tidak didengar? Padahal Allah menjanjikan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian semua, pasti aku kabulkan, kata Allah. Lantas bagaimana ada doa yang tidak didengar dan tidak dijawab? Rasulullah menggambarkan seperti ini. Ketika ada anak muda, rambutnya acak-acakan, yang dia makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dia minum minuman yang diharamkan oleh Allah, baju yang dikenakan diperoleh dari cara-cara yang batil dan haram. Lantas kemudian dia berdoa, ya Allah, berilah saya keluasan rezeki, ampuni dosa-dosa saya. Sementara apa yang dia makan, dia minum, dia kenakan datang dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sepenuhnya hidup kita itu harus menjadi orang-orang yang bermanfaat dari aspek ilmunya, punya hati yang khusyuk, bisa mengendalikan nafsu dan terbebas dari sesuatu yang syubhat, apalagi yang Bapak Ibu, dalam diri kita itu ada entitas yang disebut sebagai hati atau qalb. Yang kata Rasulullah, kalau hati kita itu baik, maka baik pula seluruh amalan tubuh kita. Tapi kalau hati kita buruk, maka buruk pula seluruh amalan tubuh kita. Ini maka Rasul menekankan pentingnya kita untuk menjaga dan membersihkan hati. Hati itu mirip teko. Apa yang keluar dari teko yang menggambarkan isi teko. Apa yang keluar dari perilaku kita itu menggambarkan hati kita. Lantas bagaimana sesungguhnya hati yang baik, hati yang bersih, hati yang bening?
Hati yang baik, hati yang bersih itu adalah hati yang mampu menerima getaran-getaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita buka dalam surat Al-Anfal ayat kedua dan ketiga, Allah menyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri manusia ideal itu, ciri manusia yang telah selesai dengan persoalan nafsu dan hatinya itu adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Pertama, orang yang ideal, mukmin yang ideal itu ketika dia disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu akan bergetar. Ada setrumnya, ada energinya. Ketika ada adzan memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya bergetar. Saya harus cepat-cepat datang menunaikan panggilan Allah. Itu disebut sebagai dzikrillah wajilat qulubuhum. Hati yang bersih itu atau hati yang bergetar itu adalah hati yang dalam Quran disebut sebagai hati yang selamat dari segala macam kecacatan-kecacatan, yang disebut sebagai hati yang salim atau qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada satu waktu kita akan dihadapkan pada Allah, di mana harta keturunan kita itu nggak membawa manfaat apa-apa, nggak dapat menyelamatkan kita dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat itu berarti pertama, hati yang selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu hati yang terbebas dari penyakit hati. Sehingga kalau kita bicara dunia spiritualitas, ada beberapa cara agar hati kita itu selamat. Yang pertama adalah kita membuang segala macam penyakit-penyakit hati. Tomatnya dibuang. Tomat itu yang membuat orang tidak pernah qanaah dan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasudnya dibuang. Hasud itu yang akan memakan pahala-pahala kebaikan kita. Takaburnya apalagi dibuang. Itu yang akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita sudah dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, maka kemudian diisi dengan akhlakul karimah, dengan sifat-sifat yang baik. Qanaahnya ditambah, syukurnya ditambah, gitu. Semua sifat-sifat baik itu dimasukkan dalam hati kita. Pertama adalah takhalli, mengosongkan dari hal-hal yang buruk yang nempel dalam hati kita. Kalau sudah keluar semua, diisi, namanya tahalli, mengisi hati kita dengan sifat-sifat dan karakter yang baik. Kalau hati isinya itu hal-hal yang baik, karakter-karakter yang baik, maka
idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Karena hatinya sudah bersih, dia mampu bisa untuk menangkap getaran dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa mendapatkan hati yang penuh energi, bisa punya stroke lebih, ada getaran lebih ketika kemudian didengarkan kalimat Allah, maka kita dituntun untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu ada 3. Yang pertama adalah zikir qauli atau zikir jari. Zikir kita menyebut asma Allah dengan mengencangkan asma, dengan mengeraskan suara, dan kita dituntut untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkurullaha dzikran katsira. Jadi zikir itu harus banyak dan harus sering. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke kiai minta duit, baca ini 1000 kali ya wajar, karena perintahnya yang namanya zikir itu harus banyak dan sering. Itu bagian dari salah satu cara agar hati kita ini diisi oleh Allah, disibukkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga metode pertama buat kita itu yang paling efektif adalah melantunkan asma Allah atau menzikirkan kalimat Allah dengan keras. Sekiranya telinga kita itu mendengar. Karena kalau zikir kita keluar dari mulut kita, maka zikir kita itu akan terdengar oleh telinga kita. Telinga yang disibukkan dengan zikir kepada Allah itu akan mengkonsentrasikan pikiran kita. Sehingga Bapak Ibu kalau sholat, tuntunannya kalau baca bacaan sholat itu adalah sekiranya bacaan itu terdengar oleh telinga. Jadi kalau Al-Fatihah bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Seukuran telinga kita mendengar ucapan kita. Karena kalau telinga kita nggak disibukkan dengan bacaan kita, maka telinga itu sensitif, akan mudah menangkap suara yang lain. Ada suara tikus lewat, kedengaran oleh telinga, masuk pikiran, itu tikus lewat. Pikiran itu tikusnya botak atau gondrong, lama-lama akhirnya sholatnya dikira tikus. Sehingga itu pentingnya kemudian kita membaca sholat seukuran telinga kita mendengar. Jadi zikir juga sama, kita menzikirkan seukuran telinga kita dengar sebanyak mungkin demi mengkondisikan hati kita ini itu terbentuk, tertanam oleh asma-asma Allah yang kedua, kalau kita sudah membiasakan dengan zikir jadi atau zikir qauli, maka bisa saja nanti etapa selanjutnya adalah zikir khauf. Zikir mulutnya nggak mengucap, tapi hatinya itu selalu bergetar menyebut Allah. Bapak Ibu yang hidup, mantan yang saya, telinga yang mendengar, bisa saja kalau sudah terbentuk kebiasaan, hatinya selalu bergetar menyebut Allah, Allah, Allah. Nanti yang ketiga ada disebut sebagai zikir hati. Zikir hati itu adalah apapun perilaku dan tindakan kita itu adalah selalu bertaruh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau di pasar, mau di kantor, mau di jalanan, yang dilihat itu hanya Allah. Maka kita disebut dalam surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna
Yang baik itu bisa saja dia berdagang, bisa saja dia pengusaha, tapi perniagaannya, usahanya, kerjanya itu tidak melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang-kadang kita ingat Allah itu ketika di masjid. Kalau di kantor lupa sama Allah, sehingga angka itu jadi beda. Ya, padahal tuntunannya dalam Islam itu apapun aktivitasnya harus menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat yang pertama turun itulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Jadi kalau melihat segala sesuatu itu sertakan Allah. Sehingga apapun nanti situasi dan kondisinya kita merasa bertaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut sebagai sifat muraqabah. Aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dimanapun kita berada, maka hati kita selalu berpikir, aktivitas kita selalu berpikir, melihat segala sesuatu itu sebagai perwujudan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, jadi ciri seorang mukmin yang ideal, manusia yang paripurna itu adalah orang yang memiliki hati yang bersih, memiliki energi lebih, bergetar ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ciri seorang mukmin yang baik itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah iman. Ini menjadi dalil bahwa sesungguhnya yang namanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Al-imanu imma yazidu atau imma yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu bisa tambah kalau kita dekat dengan kebaikan. Maka orang yang hatinya bersih, bening, selamat itu adalah ketika kemudian dia dibacakan ayat-ayat Quran, maka imannya akan bertambah. Bapak Ibu, jangan jauh-jauh dari Quran. Karena apapun yang bersama dengan Al-Quran, insya Allah hidupnya akan mulia. Malaikat Jibril itu dijuluki sebagai pimpinan para malaikat karena membawa wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad itu dijuluki sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul. Kenapa? Karena diberi wahyu Al-Quran. Mekah itu jadi mulia karena tempat diturunkannya Al-Quran, sehingga disebut sebagai Makkatul Mukarramah. Malam jadi istimewa karena malam itu diturunkannya Al-Quran yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Hidup manusia itu akan mulia kalau dia terus bersama dengan Al-Quran, istiqomah dalam membaca, menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Salah satu ibadah yang rincian pahalanya jelas adalah membaca Al-Quran. Bapak Ibu kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Adzim, guru memohon ya. Alif Lam Mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, Lam 1 huruf, Mim 1 huruf. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim 1 hurufnya itu bernilai 10 kebaikan. Jadi baca Alif Lam Mim saja sudah dapat 10 kebaikan atau 10 pahala. Belum ditambah Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim sama alif lam mim, Bismillahirrahmanirrahim huruf dikali 190, alif lam mimnya 30 kebalikan. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sudah dapat 124. Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.232 ayat untuk Imam Hafiz, 1.027.000 huruf menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau kita akan pahalanya adalah 1.027.000 huruf dikali 10. Berapa itu? Banyak. Nah, baca Quran itu ada dua. Pertama, ada yang disebut sebagai tilawah lafziyah, membaca lafaz demi lafaz Al-Quran, membaca ayat demi ayat, huruf demi huruf dari Al-Quran. Imam Syafi'i itu kalau pas bulan Ramadan satu hari itu bisa hatam sebanyak 2 kali. Jadi kalau puasanya dengan 30 hari, hatamnya 60 hari. Bapak Ibu hatam berapa kali kalau puasa? Kali-kali ya sama kayak Ustaz ya. Kalau Ibu Korea bisa 10 kali. Yang kedua ada disebut sebagai tilawah maknaniyah, nggak sekadar baca lafaznya, tapi dihayati, ditadaburi, kemudian diamalkan kandungan maknanya. Abdullah bin Mas'ud itu baca Al-Baqarah dalam rentang 6 bulan, karena setiap ayat dia baca, dia hayati, dia amalkan, baru pindah ke ayat berikut. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu ngajarin santrinya surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzakal ladzi yad'ul yatim. Sampai 3 bulan nggak pindah-pindah. Santrinya protes, ini gimana? Yang maju-maju kita, Al-Maun lagi. Akhirnya santri yang sama-sama Al-Maun ngajak Kiai ini kenapa kita pindah-pindah baca Al-Maun terus-terus? Sudah dibaca, kata Kiai, sudah dipahami, sudah diamalkan, belum. Besok patungan, kalau ada kelebihan apa, nyari anak yatim, sandung anak yatim, baru pindah ke ayat surat ini. Namanya adalah tilawah hukumnya atau tilawah maknanya. Rasulullah itu digambarkan oleh Siti Aisyah sebagai orang Quran berjalan. Jadi 6.232 ayat itu dipraktekkan dan dijalankan oleh Rasulullah dalam keseharian. Nah, pertanyaan buat kita itu sudah berapa banyak mengamalkan Quran? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mohon pada Allah dengan sabar dan salat. Sudah berapa sabar ini? Berarti kalau belum sabar, belum selesai dengan ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, padahal masih banyak ayat lain, masih banyak perintah lain yang harus kita. Nah, insya Allah kalau kita dekat dengan Quran, maka hati kita akan bertambah dengan Quran, dan insya Allah iman kita akan terus bertambah. Zadakum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri seorang mukmin sejati itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu adalah karakter yang muncul kalau manusia
Ibu-ibu misalnya begini, kita dituntut untuk berpikir dan meyakini bahwa segala sesuatu itu hakikatnya sepenuhnya adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi filosofi hidup orang yang beriman itu ada tiga. Hidup itu harus lillah, hidup itu harus untuk Allah. Betul ya? Harus lillah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup itu sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah. Yang kedua, hidup itu harus billah. Billah itu menyadari sepenuhnya bahwa kita ini nggak memiliki apa. Kita ini mampu dan bisa karena sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bunyinya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang membuat kita ini hadir di sini ini sebetulnya bukan diri, tapi Allah atas kehendaknya memampukan kita dan memilih kita untuk hadir di masjid. Karena kita ini bahkan tidak bisa mengatur ritme diri kita. Yang bisa membuat kita melek itu bukan kita, tapi Allah SWT. Ya. Nah, orang yang tawakal itu orang yang menyadari segala sesuatu itu berjalan atas kudrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita makan, ya ini makanan kita yang dapat, kita yang nyari, kita yang kerja, ini hasil usaha kita. Iya, syariatnya begitu. Tapi orang yang tawakal itu melihat segala sesuatu, iya, pada hakikatnya yang datang di atas meja itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak melakukan apapun juga, maka dirinya merasa yakin Allah itu akan selalu menjaga. Tapi yang namanya tawakal itu harus juga disertai dengan ikhtiar. Yang ketiga, hidup itu harus firman, harus selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, seorang yang sejati itu punya karakter hati yang selalu berbeda. Yang kedua adalah iman yang selalu bertambah, minimal dibuktikan ketika dia mendengarkan ayat Allah, hatinya iman yang terus bertambah. Yang ketiga, memiliki sifat dan sikap tawakal dalam hidup. Yang keempat adalah alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang selalu mendirikan shalah. Bapak Ibu, kalau amalan-amalan lain itu ada yang disebut sebagai batas rukhsah dan keringannya. Tapi kalau sholat itu tidak ada batas keringanan. Dalam kondisi apapun, situasi sesulit apapun, sholat itu tetap wajib. Kalau kita di bulan Ramadan atas rekomendasi medis menyatakan bahwa udah lu nggak usah puasa, kalau puasa tambah sakit, boleh ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Zakat, kalau kita dalam kondisi bangkrut-bangkrutnya, makan aja susah, ada rukhsah untuk tidak mengeluarkan zakat. Bahkan kita termasuk orang yang melakukan zakat. Haji, ya karena kalau kita punya kemampuan finansial, kesehatan dan keamanan untuk bisa berangkat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, ada rukhsah untuk tidak melaksanakan. Tapi sholat itu nggak ada rukhsah dan keringanan, wajib dilaksanakan. Sholat itu wajibnya berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, tetap wajib sholat dengan cara duduk. Duduk nggak bisa, tetap wajib sholat dengan cara rebahan
dan gerakan sebisa mungkin anggota tubuh yang bisa digerakkan. Kalau nggak bisa digerakkan sama sekali, minimal itu adalah membaca dengan seluruh apa yang bisa kita baca. Kalau kemudian mulutnya sudah nggak bisa baca sama sekali, minimal wajib sholat dengan hati, tetap wajib dulu. Kalau hatinya bisa juga wajib disolatkan. Jadi ujung-ujungnya tetap yang namanya sholat itu adalah sebuah kewajiban yang tidak ada keringanan buat kita untuk meninggalkan. Ya, dan sholat itu adalah upaya kita untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita diajarkan ini wajjahtu wajhiyah lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Wajah itu bukan muka. Wajah itu adalah keseluruhan diri kita. Diri kita, badan kita, hati kita, waktu kita dihadapkan pada wajah Allah. Sehingga kata Rasul, orang yang menghadapkan dirinya pada wajah Allah, insya Allah hidupnya itu penuh cahaya. As-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Bulan itu pada dirinya tidak punya cahaya. Bulan itu akan bercahaya kalau dia menghadapkan dirinya pada matahari. Manusia itu pada dirinya tidak bercahaya. Dia akan bercahaya kalau dia menghadapkan dirinya pada sumber cahaya. Allah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi kalau ingin hati kita tenang, dapat hidayah, dapat nur dari Allah, jangan tinggalkan sholat. Dan kalau bisa menambah amalan sholat sunnahnya. Terakhir, ciri seorang mukmin yang ideal adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, mau berbagi, tidak berbagi. Jadi prinsip hidup dalam Islam itu adalah menjunjung kebersamaan dan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Sungguh orang beriman itu bersaudara. Oleh karenanya jaga persaudaraan, dan mempererat persaudaraan itu dengan cara kita peduli dengan orang lain, dengan cara menyalurkan hak-haknya yang ada pada kita semua. Sehingga kata Rasul, kalau kita masalah daging, uangnya tidak yakin, dagingnya seperempat, uangnya seember. Jadi minimal bangga itu merasakan buahnya. Itu bahasa alam. Tapi sesungguhnya adalah hidup seorang muslim itu harus bisa merasakan empati, bersimpati dengan yang lainnya. Mudah-mudahan 5 karakter ini ada pada kita semua. Kita menjadi seorang mukmin yang sejati, orang-orang yang insya Allah selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum itu? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur yang tentang manusia ini kan hidup dunia ini kan banyak sekali hasad-hasad ya, intinya yang seperti tadi Ustaz katakan mengenai golongan hati kita berubah. Nah, di dalam keseharian kita itu biasanya kita namanya perasaan hasad itu pasti banyak. Makanya kan kalau dibilang setan kalau jualan yang paling laku adalah hasad. Ya, baik dari muda sampai tua. Nah, apakah dengan perilaku kita sehari-hari tidak baik apapun tentang kejelekan sifat dan tingkah manusia, perkataan maupun segalanya, apakah itu dilihat dari sholat kita yang baik atau benar? Itu aja. Jadi semua tingkah laku, apakah dilihat dari tingkah laku kita sholat itu baik, apakah benar-benar fokus terhadap kontak kepada Allah, nah itu mencerminkan tingkah laku kita. Itu aja Ustaz. Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasud itu adalah salah satu penyakit hati yang berbahaya.
Hasud itu yang membuat kemudian Qabil rela dan tega membunuh saudaranya Habil, ya. Sehingga Nabi menyatakan hasud itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya. Orang lain beli motor baru, kita merasa. Orang lain beli mobil, kita yang pingsan, ya. Terus mikir itu gaji segitu dapat dari mana, terus ya. Dan hati kita ini pertarungan, ya, sumber pertarungan antara karakter-karakter baik dan karakter buruk. Syukur Bapak sudah menyadari, karena salah satu karakter penyakit hati itu kadang-kadang orang menyadari kalau dirinya ada penyakit hati. Kalau penyakit fisik orang tidak nanya ke dokter, sakit apa, ya, coba tahu. Tapi kalau penyakit hati itu bisa diketahui oleh diri kita. Bahkan diri kita juga sadar kalau sesungguhnya kita ini punya penyakit hati. Setidaknya menyadari ada hal yang menjadi dalam hati kita sudah. Tapi kalau sudah ada hal yang kurang, sedikit demi sedikit ya diobati, dibuang pelan-pelan hasudnya, dikurangi sedikit-sedikit tomatnya, dibuang ujuk dan seterusnya, baru diisi dengan kemudian sifat-sifat mulia. Nah, sholat atau ibadah itu dalam rangka orientasinya di samping untuk mengingat sholat, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat itu untuk mengingat Allah, mengingat Allah. Tapi ibadah itu juga diorientasikan agar kita itu menjadi orang yang bersih lahir dan batin. Inna sholati wa nusuki, kata nusuki yang berarti ibadah itu berasal dari kata nasib. Nasib itu adalah dalam bahasa Arab membakar perak atau emas dalam sebuah bara api, sehingga perak atau emas itu menjadi perak dan ibadah itu sesungguhnya adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala yutahhirakum tathira, untuk mensucikan diri. Kalau sholatnya benar, insya Allah qalbunya benar. Kalau sholatnya benar, insya Allah sholatnya mampu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa menjaga diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ini dua amalia yang harus dilakukan bersamaan, simultan, istiqomah. Insya Allah kalau sholatnya baik, hati berkata, perilaku kita akan baik. Ada lagi pertanyaan? Iya, Ustaz mau tanya. Iya. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna, tetapi banyak karakter manusia itu yang buruk. Itu antara lain adalah berkeluh kesah, bakhil, kemudian zalim, tidak adil, semua ada di dalam ayat Al-Quran. Nah, sementara tujuan kita adalah bagaimana membersihkan hati dari karakter-karakter manusia yang buruk itu, agar kita mendapatkan hati yang bersih dan bening, qalbun salim. Nah, di samping kita berzikir pada Allah dan mengamalkan semua hablum minallah, itu apakah hati yang bersih itu juga tercermin di dalam hablum minannasnya, dan bagaimana kita harus melawan sifat-sifat buruk manusia itu, gitu Ustaz. Terima kasih. Ya, bahwa manusia itu punya karakter dan kecenderungan, gitu ya, karena dia memiliki bawaan nafsu, sehingga manusia itu innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua
Nah, karakter itu akan hilang itu kalau manusia itu bisa menata dirinya dengan rohnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak hilang, karena wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diilhamkan dalam dirinya unsur fujur dan unsur takwa. Ya, ada nafsu, ada takwa. Nah, jadi tugas manusia itu adalah menekan nafsu dan menaikkan karakter takwa yang ada pada diri. Jadi menekan sedikit mungkin nafsu, sekuat mungkin nafsu, dan terus kemudian menaikkan potensi takwa pada diri. Sehingga Bapak Ibu memang ibadah itu diarahkannya memang dalam rangka agar potensi takwa kita itu keluar. Betul ya? Ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum ujungnya la'allakum tattaqun. Beribadah kepada Allah, ibadah itu jalan supaya kita menjadi lebih bertakwa. Jadi kadar potensi takwa kita itu keluar. Ya, nah nafsu itu pada dirinya bukan sesuatu yang melarang. Karena dengan nafsu manusia itu punya reaksi. Kalau kita punya lebih kan kita bisa bergerak, menciptakan dan seterusnya. Yang paling, tapi nafsu itu harus dikendalikan oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga memang ini yang kemudian pentingnya kita untuk kemudian mengontrol nafsu, ya. Jadi jangan sampai kemudian nafsu ini menjadi Tuhan dalam diri kita. Jadi tugas kita adalah menaikkan potensi takwa dan meredam semaksimal mungkin potensi-potensi kekurangan dalam diri kita. Jadi singkatnya, kalau kita melakukan ibadah dengan benar, ya, sholatnya dijaga, hubungan dengan manusia dijaga, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup Bapak Ibu? Oh, saja lagi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana kita menjadi orang yang berakhlakul karimah? Terima kasih. Iya. Ya, singkat pada jelasnya, pada penutup ya. Jadi gini Bu ya, Rasul itu diutus untuk menyempurnakan amal. Pada dirinya sebetulnya disebut jahiliyah itu bukan berarti bodoh, karena orang Arab pintar-pintar waktu itu. Kejahilian itu dalam konteks jahil atau kebodohan dalam unsur keimanan kepada Allah dan amal. Sehingga Rasul menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimah. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Ya, akhlak itu macam-macam. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada diri sendiri, ada akhlak kepada sesama, ada akhlak kepada makhluk yang lainnya. Gitu ya. Akhlak kepada Allah diatur. Sholat itu harus menutup aurat. Batas aurat laki-laki itu baina surah wa rukbah. Sholat antara pusat dan, jadi kalau pakai singkat sudah sah, tapi nggak ada. Nah, Islam datang untuk menyempurnakan segala macam bentuk akhlak. Ya, jadi kalau bisa ya pakai baju yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan pakai kaos partai, khawatir yang di belakang jadi kusut. Ya, dicalon nomor berapa? Ya, pakai kaos partai, membuat orang tidak dengan konsentrasi. Jadi akhlak itu dalam bahasa gampang adalah kebiasaan. Ya, akhlak kebiasaan. Jadi kalau kita biasa zikir kepada Allah, kalau kesandung kepleset, ya
ya kalimat Allah. Tapi kalau kita membiasakan kalimat-kalimat buruk, kalau kita kesandung, yang keluar dua kalimat yang biasa diucapkan. Sehingga yang namanya akhlak itu disebut kebiasaan, karena kebiasaan harus dibiasakan. Ya, nah semuanya harus dibiasakan dan diistiqomah. Cukup ya Bapak Ibu? Ya. Marilah kita tutup dengan doa terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan rahmat bagi kita semua. Ila hadininya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Maha Memberi dan Maha Menyaksikan. Ampuni dosa-dosa kami, maafkan segala kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kami, baik dosa kecil ataupun dosa besar, baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami, saling keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah ya Rabb, jika kedua orang tua kami masih ada, sehatkan badannya, sehatkan rohaninya, dekatkan dengan kebaikan dan berikanlah husnul khatimah. Jika kedua orang tua kami telah terwujud di dalam kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya, terima iman Islamnya, luaskan alam kuburnya, jangan kau sempitkan alam kuburnya ya Allah, dan jadikan kuburnya di salah satu taman di taman surga. Allahumma arina fi azwajina wa awladina wa dhurriyyatina wa taqabbalhum wa waffiqhum fi ta'atika wa rizqina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkahi hidup kami semuanya, berkahi hidup pasangan kami, berkahi hidup anak-anak kami, berkahi hidup keturunan kami, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan kathiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya Rahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, panjangkan usia kami dengan keberkahan ya Allah. Sehatkan badan kami, sehatkan rohani kami, angkat semua penyakit-penyakit kepada kami, penyakit jasmani, penyakit rohani. Dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari keburukan, berikan kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, dan berikan kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah